7 seluruhnya 71, 3 dan 74. Hari ini pertemuan pertama kita bahasa Inggris di kelas 7 seluruhnya. Baiklah anak-anak kami seluruhnya, supaya memperhatikan pertemuan pertama kita yang Ibu jelaskan. Semua anak-anak kami sudah kenal ya dengan saya. Saya T. Tarigan, mengajar bidang studi bahasa Inggris di kelas 7. Yang biasa anak-anak memanggil saya Miss TT. Pertemuan pertama ini kita mempelajari tentang pronoun. Apa itu pronoun? Arti pronoun itu adalah kata ganti. Jadi di sini saya jelaskan ada 2 kata ganti. Yang pertama, kata ganti yaitu subjek pronoun. Subjek pronoun itu artinya kata ganti pokok kalimat. Yang kedua, possessive adjective. Possessive adjective itu artinya sifat kepunyaan. Nah, subjek pronoun ada 7. Sebenarnya bisa kita buat 8, tapi ada nanti satu kata 2 kali dipakai. Jadi saya tuliskan di sini ada 7. Yang pertama, subjek pronoun yang pertama adalah I. I itu artinya saya. We artinya kita atau kami. You, kamu. Kata you bisa dipakai 2 kali. 1 untuk bilangan tunggal, 1 untuk bilangan jamak. Yang keempat, he. He itu dia untuk laki-laki. Kita tunjuk untuk dia tapi untuk laki-laki. She, dia untuk perempuan. It, itu ya, it bisa itu atau dia untuk benda. Jumlah bendanya 1. They, mereka. Itu untuk subjek pronoun. Selanjutnya tadi ada possessive adjective. Possessive adjective tadi artinya sifat kepunyaan. I berubah menjadi my. We berubah menjadi our. You berubah menjadi your. He menjadi his. She menjadi her. It menjadi its. They menjadi their. Sekarang kita lanjut ke subjek pronoun tadi. Setiap subjek pronoun harus kita menggunakan kata bantu yang disebut to be. To be itu ada 3. Is, am, are. I menggunakan to be am. We menggunakan to be are. You menggunakan to be are. He, she dengan it menggunakan to be is. Sedangkan they menggunakan to be are. Kalimatnya perhatikan. Kalau dia I tadi menggunakan to be am, berarti I am a student. Saya adalah seorang siswa. 2. We are student. Kalau tadi I, saya untuk 1 orang. Tapi kalau dia sudah we, berarti bilangan we artinya tadi kami atau kita.
Berarti bilangan itu lebih dari 1. Maka dia menggunakan to be a. Dan kata studentnya harus ditambah s. We are students. Yang artinya kami adalah murid-murid. Yang ketiga, you are a boy. Kamu adalah seorang anak laki-laki. Kita pakai you untuk bilangan tunggal, jumlahnya 1. Kalau kita buat anak laki-lakinya 2, berarti dia bilangan jamak. Tetap menggunakan kata you. You are boys. Kata boy harus ditambah s, menyatakan jumlah kata you tadi lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4 dan selanjutnya. Yang kelima, he is Tony. Dia adalah Tony. Dia tadi untuk laki-laki, he. Nggak bisa kita sebutkan kalau he is sebut nama perempuan, salah. Yang benar harus laki-laki, karena he itu kita tunjukkan untuk dia khusus laki-laki. Maka kalau kita sebut nama harus buat nama laki-laki. He is Tony. Itu yang kelima. Keenam, she. She dia untuk perempuan. Kalau dia untuk perempuan, nah tetap kita buat untuk perempuan, jangan untuk laki-laki. He is a girl. A girl, seorang anak perempuan. Kenapa harus girl? Karena tadi dia she dia untuk anak perempuan. 7. It is a cat. It tadi untuk dia benda, bendanya untuk jumlahnya 1. Maka dia it is a cat. Dia adalah seekor kucing. Berarti kucingnya 1. Dari mana kita tahu menunjukkan kucing itu 1? Ada kata e. E itu jumlahnya 1. Yang ke-8. They are teachers. Mereka adalah guru-guru. Mereka. Kalau mereka itu bilangannya pasti sudah lebih dari 1. Maka kata teacher harus ditambah s. They are teachers. Baik anak-anak yang terkasih, anak-anak yang baik hati, sudah ada contoh 8 dari yang kita pelajari tadi, penggunaan subjek, pronoun, dan to be. Contohnya sudah lengkap yang saya jelaskan. Maka sekarang kita lanjutkan mengenai subjek pronoun tadi. Kenapa dia bisa 1 dan 2, penambahannya yang kita sebut adalah bilangan tunggal dan jamak. Kalau I itu 1, jumlah orangnya 1, maka disebut dia itu orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal. Nah, kalau saya ada di dalam kelas, lalu ada seorang siswa lagi ada di dalam kelas. Saya tidak mengatakan kalau saya yang berada di dalam kelas, tapi saya dan kamu itu kita ganti menjadi we, kita. Atau kami kelas antara saya dan siswa. Maka dia itu disebut orang pertama. Masih orang pertama, tapi dalam bilangan jamak. Maka itu disebut we adalah orang pertama jamak. Tadi kalau saya orang pertama tunggal yang bilangannya 1. Selanjutnya yang kedua, you bisa untuk dua-dua, bilangan tunggal dan bilangan jamak. Kalau saya suruh seorang siswa, saya suruh seorang siswa atau saya panggil seorang siswa menulis ke papan tulis. You saya tunjuk untuk 1 orang, berarti dia itu bilangan tunggal, 1 orang.
Tapi kalau saya suruh you untuk semua siswa di dalam ruangan mengerjakan tugas, ada 30 orang, berarti kata you adalah bilangan jamak. Maka dia itu orang kedua tunggal dan jamak. Itu you. Selanjutnya, he, she, it. He dia laki-laki, she dia perempuan, it dia benda. It. He dia laki-laki, she dia perempuan, it dia benda. Ini yang dimaksud atau disebut orang ketiga. Orang ketiga tunggal karena he-nya satu orang, she-nya satu orang, it-nya satu benda. Karena masing-masing satu, dia disebut orang ketiga tunggal. Nah, they. They itu yang he, she, it tadi, he-nya mungkin ada 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 2 benda. Ini digabung menjadi they. Maka they itu disebut orang ketiga jamak. Ya, they disebut orang ketiga jamak. Inilah penggunaan subjek pronounnya tadi yang kita sebut dia orang pertama, kedua, dan ketiga. Tunggal dan jamak. Kalau kita masuk ke dalam bahasa Inggris maka dia kita sebut singular plural. Tunggal itu singular, jamak itu plural. Nah, yang terakhir kita masuk ke possessive adjective. Possessive adjective itu adalah sifat kepunyaan. Possessive adjective biasanya diikuti dengan benda. Tadi kalau dia I go to school, saya pergi sekolah, atau I have a house, saya mempunyai sebuah rumah. Nah, kalau kita ganti dia ke possessive adjective, maka kita mengatakan my house, rumah saya. Our parents, orang tua kami. Your book, bukumu. His bicycle, sepedanya. Nya siapa? Dia laki-laki. Her doll, bonekanya. Boneka siapa? Boneka dia anak perempuan. Its tail, ekornya. Ekor siapa? Ekor kucing, its tail. Their farm, kebun mereka atau ladang mereka. Siapa yang punya kebun itu? Mereka. Mereka siapa? Keluarga si A. Nah, ini penggunaan possessive adjective-nya. Nah, ini yang pertemuan kita pertama ini sudah ada 2 pronoun, yaitu subjek dan possessive. Maka pelajaran selanjutnya nanti kita kembangkan untuk membuat kalimat menggunakan subjek pronoun dan possessive adjective. Dan contoh-contoh tadi sudah Ibu berikan. Semoga ini bisa anak-anak kami memahami apa yang sudah saya jelaskan. Maka pertemuan berikutnya kita mengembangkan kalimat-kalimat seperti yang sudah saya buat di dalam contoh. Maka untuk pertemuan pertama ini sekian, semoga anak-anak kami bisa mempelajarinya. Terima kasih.